saya Anggi Helmeliani. Nama saya Bagas Praditya Madani. Nama saya Fadila Permata, absen 19 dari 11 MIPA 3. Nama saya Laila Nuraziza. Nama saya Raihan Al-Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan tujuan APBN. Disimak yuk videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang APBN. Apa sih itu APBN? Jadi di sini APBN atau anggaran, pendapatan, dan belanja negara adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran pemerintah pusat dalam jangka waktu 1 tahun, 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penjelasan secara singkat menurut saya adalah daftar pengeluaran pemerintah dalam 1 tahun dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan oleh undang-undang. Saya akan menjelaskan definisi pengertian dari APBN, yaitu agenda keuangan negara dalam 1 tahun. Dan belanja negara atau yang biasa disebut APBN memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi alokasi, yaitu membuat rincian penerimaan dan pengeluaran pemerintah. APBN mengatur alokasi dana dari pendapatan negara untuk pembiayaan dan pengadaan kebutuhan barang dan jasa publik. Pendapatan yang dihimpun pemerintah selanjutnya digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah di segala bidang sesuai dengan kebutuhan, seperti perolehan pajak, misalnya dialokasikan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan, jalan, jembatan, dan kepentingan umum lainnya. Fungsi yang lainnya ada pertumbuhan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, pengendali untuk mengendalikan tingkat harga, inflasi, dan krisis ekonomi. Fungsi distribusi, semua yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan oleh pemerintah, kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat. Artinya, dana yang akan digunakan tidak terpusat di salah satu sektor saja. Contohnya berupa subsidi, premi, dan dana pensiun, yang dimana subsidi, premi, dan dana pensiun merupakan bentuk dari transfer payment. Fungsi stabilitasi, untuk menjaga kestabilan arus uang dan arus barang, sehingga dapat mencegah fluktuasi dalam perekonomian nasional, agar pendapatan dan pengeluaran negara teratur. Dengan kata lain, menciptakan kestabilan perekonomian nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan APBN atau anggaran pembelanjaan negara. APBN disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja dan menumbuhkan perekonomian, serta untuk mencapai kemakmuran masyarakat. APBN memiliki tujuan A. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat. Di sini yang dimaksud adalah pertanggungjawaban pemerintah, yaitu DPR, tentang APBN untuk masyarakat di Indonesia untuk mencapai kemakmuran masyarakat. B. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang dimaksud dalam tujuan ini adalah koordinasi tentang APBN dalam lingkungan pemerintah. Ingin melanjutkan penjelasan dari Adam tentang tujuan APBN. Yang ketiga, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Menurut saya, membantu pemerintahan mencapai tujuan fiskal yaitu untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi bangsa. D. Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja, menurut saya untuk memungkinkan memenuhi pembelanjaan negara. E. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui pemprioritasan.